Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda. New Life. Ya, selamat malam pemirsa. Gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja kami berharap pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana acara ini ada. Ana, gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, dahsyat, mantap. Kalau Hengki sendiri? Sama, luar biasa, dahsyat dan mantap Ana. Ana mau tanya ini, dalam kehidupannya Ana pernah nggak ngalami sakit hati Ana? Oh, pasti pernah lah ya. Yang benar-benar itu membuat Ana sakit sekali. Oh, pernah sih dulu. Ana pernah punya pacar nih ceritanya. Terus udah seperti itu, dia janji mau nikahin Ana kan. Nah, kita udah pacaran cukup lama, tapi akhirnya dia mutusin Ana, padahal Ana udah berkorban buat dia, nyerahin semuanya untuk dia gitu kan. Dan dari pengorbanan Ana, dia janji mau nikahin Ana, tapi akhirnya kan karena orang tuanya tidak merestui hubungan kami, dia memutuskan Ana dan akhirnya dia lebih milih orang tuanya dan meninggalkan Ana. Itu menyakitkan banget sekali Ana ya. Sedih. Tapi wajar ya Ana ya sakit hati ya. Oh, wajar lah. Wajar, setiap orang juga pasti pernah merasakan sakit mungkin hati. Kalau Hengki dalam keadaannya Ana, mungkin Hengki juga sakit hati. Betul. Pasti marah-marah seperti itu. Dulu reaksinya Ana gimana waktu itu? Waktu itu reaksi Ana, ya namanya perempuan ya pasti nangis, sedih, terus ya sampai Ana menimbulkan aku dendam sama kamu, aku benci sama kamu, sampai Ana di dalam kamar nangis. Sungguh teganya dirimu, teganya, aduh pada diriku. Ya mungkin juga yang di luar sana mungkin sering ngalamin namanya sakit hati Ana ya. Ya malam hari ini pemirsa saksikan siaran New Life malam hari ini karena kita akan membahas tema Jangan Sakiti Aku. Ya pemirsa, kita sudah kedatangan narasumber yang tidak asing lagi buat pemirsa. Langsung saja kita sapa, tapi sebelum kita sapa kita mengingatkan kepada pemirsa ya bahwa siaran New Life disiarkan secara langsung di mana Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami dengan menceritakan apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini, baik yang berhubungan dengan tema ataupun tidak, dengan menceritakan setiap permasalahan Anda dengan menghubungi kami melalui SMS tentunya di 0819 081 74 kali 1. Saya ulangi lagi, mungkin pemirsa memiliki permasalahan, pemirsa bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, dengan tema Jangan Sakiti Aku, kita sudah kedatangan narasumber. Langsung kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, apa kabarnya nih? Apa kabarnya ini? Tanya kabar. Luar biasa, dahsyat, mantap. Wow. Kompak. Ya, Pak Susilo. Ada latihan tadi. Lihat kasus. Bukan karena kompak. Lihat kasusnya Ana ini gimana? Dia sudah mengorbankan semuanya, terus ditinggalin, diputusin, dia sakit hati, itu wajar nggak ya Pak Susilo ya? Dari ceritanya Ana sebenarnya itu merupakan satu hal yang wajar. Justru nggak wajar tuh kalau dia nggak sakit hati. Nggak normal. Nggak normal dia. Nggak punya hati. Nggak ada perasaan. Nggak ada gitu perasaan ya, berarti kan cowoknya. karena sudah mencintai, menyerahkan segalanya, lalu apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu suatu hal yang wajar. Reaksi yang muncul dari dalam hati kita adalah sakit. Itu wajar. Tetapi yang menjadi masalah adalah setelah kita mengalami sakit, apa yang kita lakukan? Reaksi apa yang kita berikan terhadap menyikapi sakit hati itu? Semua orang pasti pernah mengalami sakit hati, enggak ada yang enggak. Dan semua orang pasti nggak ingin sakit hati. Betul, makanya tapi meskipun nggak ingin, tapi kok pernah mengalami gitu ya, itu anehnya kan? Betul sekali. Nah makanya waktu sakit hati itu menyerang kita, reaksi sangat menentukan. Seperti Ana misalkan tadi diceritakan bahwa Ana nangis di kamar, untuk tidak berlarut-larut, untuk nonton New Life ya saat itu ya. Kalau berlarut-larut itu kan bisa bahaya sekali, bisa malah mengakibatkan depresi yang cukup berat dalam hidup ini. Tapi wajar kan Pak hal seperti itu, setiap orang, mungkin wanita kebanyakan mengalami hal seperti itu, ya wajar seperti itu. Secara normal kelihatannya wajar, tapi reaksi yang diberikannya itu yang nggak wajar. Reaksinya itu yang seharusnya kita bisa memberikan reaksi yang lebih baik. Kenapa? Dalam hidup ini kita nggak mungkin
tidak disakiti oleh orang lain. Pasti ada peristiwa-peristiwa menyakitkan dalam hidup kita, tapi reaksi apa yang kita berikan? Apakah kita mau depresi, kita stres meratapi nasib, atau malah sampai kita berpikir Tuhan engkau tega, Tuhan ngomong gini, aku nggak ikut-ikut kok, aku yang kena. Apalagi dalam kasusnya anak kan masalah cinta nih. Waktu anak memberikan segalanya kan sebenarnya kan anak kan sudah tahu resikonya. Itu kan sebuah keputusan yang harus diambil oleh anak, dan resikonya kan memang itu yang harus dialami gitu loh. Emang reaksi Anda nggak tepat, emang yang tepat itu reaksinya seperti apa? Nah, nanti kita akan pelajari bersama kenapa sih orang kok bisa bereaksinya tidak tepat. Apa yang mempengaruhi seorang reaksinya tidak tepat? Waktu dia memiliki pola pikir yang salah, maka reaksinya juga akan salah. Makanya kenapa tadi saya katakan, saya ambil contoh, sampai Tuhan pun ikut-ikut disalahkan. Tuhan teganya engkau. Apalagi mungkin kalau Anda sampai berkata, Tuhan aku rajin beribadah, aku rajin sembahyang, semua ini, kenapa ini masih terjadi gitu kan ya? Nah, resiko dari membangun hubungan itu ada resiko. Sebenarnya ketika berani membangun hubungan ada resiko tidak di sana gitu kan. Kalau kita memberikan cinta kepada orang yang tepat, kita akan menikmati surga, kata petik ya. Tapi kalau kita memberikan cinta kepada orang yang salah, maka mencipin neraka lah. Berarti yang di luar sana mungkin maaf kata dengan kejadian orang sampai dia mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena sakit hati, karena ya salah reaksi mungkin juga seperti itu ya. Makanya kenapa dia bereaksi sampai bunuh diri, mungkin putus cinta, bereaksi gitu kan mengalami depresi dan semuanya. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi mengalami depresi dan semuanya? Karena dia memiliki pola pikir yang salah. Misalkan seperti anak, waktu anak putus cinta gitu kan, ditinggal begitu saja karena menyerahkan semua. Waktu anak merasa, aduh hidupku kok nggak berharga lagi, Tuhan tidak mengasihi aku, orang sekitar semuanya cuek sama aku, bahkan orang barusan datang kasih senyum sama anak sudah salah. Ini lagi laki-laki, ini lagi gitu kan ya. Semua laki-laki bisa disalahkan dan akhirnya Anda mengurung diri depresi dan lama-lama bisa bunuh diri di sana. Nah, makanya juga jadi nggak percaya sama laki-laki. Bisa jadi nggak percaya sama laki-laki. Jadi membenci laki-laki, takut menjalin hubungan lagi, takut punya hubungan yang serius gitu ya. Iya, karena trauma. Bisa jadi begitu. Itu reaksi-reaksi yang mungkin timbul dari kasusnya Ana kalau saja tidak memilih untuk bereaksi dengan benar. Betul. Kan ada beberapa reaksi ini orang waktu sakit hati. Ada yang langsung marah-marah, gitu kan, lega dia selesai marah. Tapi ada yang butuh teman cerita. Ada yang butuh waktu untuk menyendiri, merenung kenapa ini terjadi. Ada yang butuh waktu untuk tidur. Nah, Anda waktu itu gimana? Semuanya nyampur aduk. Campur aduk, aduk-aduk ya. Ya tidur juga ya, gimana ya semuanya. Mencari pelarian, betul ya? Betul. Nah, pelarian yang salah inilah yang bisa menghancurkan kita. Makanya penyebab utama masalah dalam hidup ini sebenarnya bukan dari faktor luar itu hanya memicu, tapi kalau di dalam diri kita sendiri rapuh, itulah yang menghancurkan kita. Terus kenapa Pak Susilo orang itu bisa sakit hati? Cara mengatasinya gimana dari Bu Dita? Iya, kenapa sih orang bisa sakit hati gitu ya? Seseorang itu sebenarnya bisa sakit hati, bisa merasa tersakiti itu karena punya 3 hal yang salah, 3 pandangan yang salah atau 3 pola pikir yang salah. Yaitu pola pikir yang pertama, pola pikir yang salah terhadap Tuhan. Dia beranggapan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi dia. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi karena Tuhan ingin menghukum dia, karena Tuhan membenci dia, karena dia kurang rajin beribadah, sehingga ini semua terjadi sama dia. Padahal Tuhan Maha Kasih. Padahal Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Ada juga pandangan yang salah terhadap dirinya dia sendiri. Dia merasa bahwa dirinya dia adalah orang yang gagal, orang yang kalah, orang pecundang, orang yang selalu gagal dalam menjalin hubungan, dan juga orang yang rapuh, orang yang cengeng, orang yang mudah putus asa, dan berbagai macam. Ada juga salah memandang tentang orang lain. Orang lain itu dianggapnya orang lain itu bisanya cuma nyakitin aja. Orang lain ini cuma nyakitin aku aja, Jadi dia berusaha untuk memprotek dirinya sebisa-bisanya bagaimana caranya supaya orang lain tidak melukai dia. Nah, padahal seharusnya pola pikir yang salah ini bisa dipatahkan dengan memiliki pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar tentang apa? Tentang Tuhan. Seharusnya pola pikir dia yang salah, yang beranggapan bahwa Tuhan itu adalah orang yang sosok pribadi yang suka menghukum, selalu memberikan ganjaran bagi orang yang mungkin belum menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu ya.
Padahal sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan pengampun, maha penyayang. Dan Tuhan itu sebenarnya adalah memiliki rencana yang luar biasa indah atas hidup kita. Bukan Tuhan yang mau menghancurkan kehidupan kita. Nah, itu pandangan tentang Tuhan. Nah, bagaimana pandangan tentang diri kita sendiri? Seringkali kita beranggapan bahwa diri kita ini adalah orang yang kalah. Ya sudahlah, aku tidak bisa melakukan ini, ya sudah, aku menyerah sampai di titik itu gitu. Tetapi padahal kalau kita mau menggali lebih jauh, diri kita ini sebenarnya memiliki potensi yang begitu luar biasa loh. Setiap kita di tempat ini adalah pemenang, sebagaimana yang mungkin sudah sering diungkapkan di episode-episode sebelumnya ya. Setiap kita ini adalah pemenang, dan setiap kita ini adalah sebenarnya pribadi yang tangguh, pribadi yang penyabar, pribadi yang penuh dengan kasih terhadap sesama, terhadap semua orang, dan juga terhadap pencipta kita. Sebenarnya pribadi kita adalah pribadi yang seperti gitu. Dan pandangan mengenai orang lain, kalau kita mau memandang dengan benar, sebenarnya orang lain itu adalah bukan pribadi yang bisa menghancurkan kita. Karena tidak ada satupun pribadi lain yang bisa menghancurkan kita kecuali kalau diri kita mengizinkannya. Jadi sebenarnya orang lain tidak punya kontribusi sama sekali untuk menyakiti hati kita, kecuali jika kita mengizinkan hal itu terjadi. Jadi selama kita tidak mengizinkan orang lain untuk menyakiti kita, untuk melukai kita, sebenarnya orang lain tidak akan bisa melukai kita. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur melihat, orang lain itu sebenarnya adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Kalau tidak ada orang yang menyebalkan, nggak mungkin nih sejatinya kita keluar bahwa kita adalah orang yang sabar. Kalau nggak ada orang yang benar-benar nyakitin hati gitu ya, nggak pernah keluar pribadi kita yang sebenarnya kita tuh adalah